Semangat kepada seluruh teman-teman yang telah bersedia bergabung dengan keluarga Wisuda PPMC 2024. Semoga kita semua deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there's still a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ring in a bell. Go, go! Go, Johnny, go! Go! Go, Johnny, go! Go! Johnny B. Good. Woi, makanannya mana? Nah, bagus. His mother told him someday you will be a man, and you will be the leader of a big old band. Many people coming from miles around to hear you play your music when the sun go down. Maybe someday your name will be in lights and Johnny be good tonight. Go, 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 Johnny, go. Go, 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 Johnny, go. Wisuda Almanara 2024. Go, 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 Johnny, go. Semua yang kita usahakan demi kelancaran acara kita Wisuda PPMC itu dapat. Aneh suruh kalian kayak bener-bener kayak ngeliat ke panggung gitu. Relax, udah lepas. Yuk, bismillah. Wawancara wisuda dan apresiasi wisudawan dan wisudawati program sarjana dan pasca sarjana Universitas Al-Azhar tahun Jadi musik ya, jangan satu set dua set berdiri. Nanti bakal ketemu teman yang satu. Panitia, Wira. pokoknya nanti nomor 101 itu jaga-jaga aja. Ya walaupun saya tanya tentang musik dan secara wisuda. Ayo bantu. Aku bisa berjalan. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Oke, jadi sekarang kita di sini lagi sama koor setiap divisi panitia Wisuda PPMI 2024. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan buat acaranya mantap. Jadi gimana nih Kak, euforia setelah acara? Gimana nih Kak, euforia setelah acara? Tar dulu deh. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Jadi sebelumnya masing-masing perkenalkan siapa namanya dan dari divisi apa. Boleh dimulai dari sebelah sini. Oke, kenalin, aku Opang dari divisi acara. Oke, next. Halo guys, aku Najib dari divisi publikasi. Oke, selanjutnya. Aku Hafizul Aziz dari divisi desain. Oke, lanjut. Kenalin gue Ubed dari perlengkapan. Oke, siap. Belakangnya, itu siapa ya? Parah banget emang. Oke. Aku dokum. Divisi saat. Halo Mas Dokum. Divisi saat. Aku dokum divisi saat. Nama aku saat. Divisi dokum. Oke,
Aduh, aku tuh dari desain. Oke. Selanjutnya, Saya adalah aku konsumsi. saya adalah King Asril. Rajanya para konsum. Yang mulia Husin. Duh, gue ya. Nama aku Usi, ya, pendataan. Oh yang jadi artis kemarin ya? Kemarin jadi artis. Makanya terakhir yang paling keren tuh di sini Ucil ya dari perlengkapan. Oke, jadi ini dia para superhero di balik layar. Tepuk tangan dulu tuh. Oke, lanjut aja ya, langsung aja ya. Jadi kita sekarang ngobrol-ngobrol santai dulu aja ya kak. Jadi aku punya beberapa pertanyaan. Jadi katanya mohon buat jawab ya sejujur-jujurnya, senyaman-nyamannya, segimana kakaknya aja lah. Jangan lewat kanan terus ya. Diacak-acak gitu. Mau dari siapa dulu nih? Iya. Sesepuh dong. Dari King dulu, dari King. Oke. Lalu pertanyaannya dulu ya. Masih di CC cakup. Ketinggalan di Almanara. Oke, sekarang lanjut bagian perlengkapan. Lo ubed. Oke. Ini kayaknya di waktu aja, kayaknya bakal lama Oh. banget. Terlalu berkesan ya banyak. Banyak panjang lama, dipendekin aja. Oke, ntar dikat. Ditalkis. Oke, oh gue ya. Iya loh. Iya loh. Jadi yang paling cukup berkesan itu waktu ada drama-drama yang Apa di tuh? luar kita banget sih. Kayak tiba-tiba kurang paper bag, terus tiba-tiba nih satu anggota ngambek semua. Gara-gara siapa? Ucil. Semua adalah salah Ucil. Itu masalah makanan juga itu. Cuma overall kita semua baik-baik saja. Jadi udah bisa nge-handle gitu ya kak ya. Kalau ada masalah kayak gitu udah biasa kali ya. Sebenarnya kalau misalkan mau ditalkis bukan nggak bisa dihandle. Apa? Cuma nggak tahu lewat aja. Alhamdulillah. Untungnya jadi-jadi aja ya wisudanya. Iya, untungnya jadi-jadi aja. Oke. Apalagi Perleng tuh katanya bondingnya yang paling kuat katanya. Kalau itu nggak usah ditegasin lagi, nggak usah ditanya, langsung aja daftar tahun depan. Aduh, kayaknya skip dulu deh. Iya. Oke, lanjut ya. Sekarang divisi acara. Apa tuh? Paling berkesan ya. Sebenarnya hampir 2 bulan setengah ini berkesan semua ya. Cuma yang paling berkesan tuh kayaknya pas momen-momen data-data berubah. Kok bisa? Iya. Susahin. Soalnya kan ngumpet. Kita target kita target 3 November tuh data tuh fix semua tuh. Ya. Kita udah begadang dulu 2 malam buat menyusun data dan sebagainya. Ternyata ada yang berubah. Itu berubahnya gara-gara ya ada susunan yang berbeda aja sebenarnya. Ada susunan yang berbeda yang harus akhirnya dirapikan. Akhirnya datanya pun diubah dan memaksa acara untuk membuat kumpul lagi di batas kumpul yang udah kita sepakati ya gitu. Jadi ada kumpul tambahan lagi itu di tanggal 9 November kayak gitu. Dan di penyusunan data itu tuh drama banget sebenarnya. Ini anak acara nih nggak pada tahu. Ini drama antara SC dan koornya. Kasih tahu ya, Kasih tahu nih. Spill dong kak. Kasih tahu ya. Jadi malam itu kan itu datanya udah dikirim ke Amausi. Pak, ini data yang berubah, ini udah gua rapiin dan lain sebagainya. Silakan digodok gitu. Yaudah malam itu kita kumpul di rumah Eki di Asyir ya. Yaudah kita awalnya nyusunnya masih baik-baik aja di situ, masih baik-baik aja, nyusun rapi dan lain sebagainya. Di pertengahan karena udah pusing dan lain sebagainya karena kita ngerubah kayak ini ngapain kayak gini ya? Asalnya kayak gini, udah rubah lagi kayak gitu. Dengan sekian sekali perubahan dan lain sebagainya, ada momen dimana kayak ya di situ antara koor dan SC itu keras-kerasan. Ini asalnya kayak gini, ini bagusnya kayak gini. Ya udah daripada memperdebatkan itu nih datanya belum kelar, udah lu kerjain aja sendiri nih. Akhirnya karena udah apa? Udah menegang kayak gitu kan. Itu ada kata-kata akhirnya mas transaksinya. Oh iya. Apa tuh Kata-kata apa? Intinya yang disensornya itu berkesan banget. Itu berkesan banget karena dari data itu akhirnya acara hari H bisa berjalan dengan baik.
bersinggungan dengan pendataan, berarti selanjutnya Langsung. pendataan. Klarifikasi nggak sih? Klarifikasi sih. Apa jadi momen klarifikasi? Diem dulu. Kayaknya plot twist pendaftaran sih. Karena pendaftaran itu gak expect bisa pendaftaran wisudawan-wisudawati ya, terutama itu bisa langsung Google Form itu dibuka dan cuman 3,5 jam udah langsung penuh 1.100 pendaftar. Jadi kita bener-bener kayak, wah, terus gimana nih? Jadi kayak kalau aku sama Farah sama Kak Sarah itu udah nge-planning ya bla 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 dan kita memprediksikan semua prediksinya itu pasti keterbalikan. Jadi kita kayak udahlah nggak tahu gitu. Nah dan sampai waktu itu sempat ada tiba-tiba sore-sore dikabarin sama siapa ya? Sama Kholik kayaknya. Kita ini ya malam nanti jam 9 kita kumpul insidental ya soalnya mau ngebahas konten untuk extra time dan lain sebagainya. Itu langsung Kepala pecah. Udahlah begitu. Ya kayak gitulah. Itu momen paling berkesan sih. Iya, momen berkesan di desainnya. Sebenarnya kita juga bingung ya momen berkesannya yang mana karena setiap momen berkesan di Visila itu biasanya bersinggungan dengan kita gitu. Sekali gol. Kayak pendataan nih tiba-tiba ada extra time kan. Jadi kita besok extra time, malam ini kita harus desain untuk extra time yang ada perubahannya gitu. Dadakan nggak itu Jul? Dadakan nggak? Dadakan banget. Banget. Emang bersinggungan banget pendataan nih. Padahal udah dikasih tahu ya Hamin berapa. Ya mohon maaf aja ya, di hotel udah ditunjuk nih. Melin nih. Sabar. Kayaknya semuanya bakal mengarah kepada Usi. Paling berkesan adalah ketika mengunjungi divisi yang lain. Oh yang mana tuh? Pendataan bukan? Perkap. Oh, Perkap. Belum pernah dikunjungi lagi. Iya, banget. Ini aku mau klarifikasi Sampai hari H. Ya. Ini klarifikasi ke anak dokum. Terus Jangan dimaafin guys. anak konsum aku mohon maaf banget kalau misalnya belum pernah datang. Rasanya pengen mengulang lagi waktu tapi gimana ya? Aduh. Pokoknya mohon maaf banget ke Bang Asril. Loh. Bang Saat, aku juga sudah meminta mohon maaf di SW. Jadi mohon maaf banget, tapi sangat berkesan ketika sempat mengunjungi ke Perkap, mengunjungi ke desain, ke acara, ke pendataan. Aku punya banyak juga dari sebelum pemilihan dan pas udah jadi panitia. Mungkin ini guys suaranya rada di planet. Dikat aja ulang aja kan. Dikat aja pas. Ulang lagi. Iya, ulang lagi Kak. Minum dulu. Ayo Suara. Gak asik loh. Jadi ada beberapa sih. Ada dari sebelum ditunjuk jadi koor karena di pertama kumpul koor kan nggak ikut karena emang waktu itu belum mau. Kok sekarang mau Kak? Ya ini panjang ceritanya. Lanjut aja. Akhirnya ikut kumpul koor yang kedua. Yang kedua itu ada pas bikin trailer sih. Dari awal bikin skrip, skrip writernya, terus videonya, sampai ngeteknya, cari talentnya itu semuanya berkesan banget. Apalagi pas cari talent, kita lagi kumpul di kafe, kita bingung nentuin talent siapa. Dari sebelumnya aku udah bilang Usi siapa? Kebetulan Usi lewat. Usi sini dulu. Dia lewat, datang, duduk. Gimana katanya? Baru ngomong gimana, anak video langsung ngomong ini aja. Suaranya sleep collab. Jengkol banget tuh. Soft spoken. Basah-basah. Soft spoken mah. Oh iya. Becek gini ya, serak-serak basah. Serak-serak becek. Dari pemilihan talentnya akhirnya kepilih Usi. Habis itu kumpul-kumpul bikin skrip. Habis itu pas hari H juga. Itu dimulai dari habis zuhur itu udah mulai tagging sampai jam 11 malam. Itu sih, ramen apa? Tadi ngomong rame katanya. Siap. Soalnya dramatis itu. Nongkrong tuh. Aku jadi mikir. Nah sekarang karena acaranya kan kita udah lewat nih.
Boleh dong diceritain gimana hektiknya pas ke acara H-1 loh, gimana ceritanya? Ayo cepetan. Si acara dulu nggak sih yang Kita bersinggungan nggak langsung sih? terjun di lapangan? Kita nggak bersinggungan ya. Ayo ceritain gimana Kak hektiknya H-1. H-1 Yang paling menonjol ya? Ya kita kita geladi bersih tuh kalau Manara atau H-1. Yaudah kalau Manara ternyata expect-nya bisa nih tur dulu, bisa nih gini-gini dulu, gitu kan. Ternyata sampai situ panggung settling panggung kayak gini-gini, panggung aja nge-settle panggung itu lama banget karena kayak kan itu the first time anak dokung untuk nyetel kamera ya. Iya. Yang di H-1 itu. Jadi kita lama banget buat nyetel kamera perfotoan syahadahnya, kemudian plakatnya gitu. Terus titik-titik podium, titik-titik petugas yang awalnya kita udah gambarin di titik ini, ternyata pas hari itu harus berubah kayak gitu. Dan kabar buruknya juga kayak gitu. Kita salah hitung jumlah kursi. Malah lagi udah. Bisa banget kayak. Gimana tuh? Waduh gimana nih? Kita langsung lihat data kita. Ubah tanggal gak sih jadi 20? Enggak, akhirnya ya udah ini udah settle semua, titik-titik poinnya udah settle semua, terus kita udah tahu poin-poin yang kurang dan lain sebagainya. Akhirnya H-1 tuh benar-benar kita kayak harus ngulang dari nol, mulai dari data. Enggak salah pendataan kan? Bukan dari pendataan lo ini. Ya, kita harus dari data, mulai ngerubah data, kemudian tata titik poin petugas itu harus dirubah juga gitu. Ya udah pulang dari Almanara dengan keadaan secapek itu karena kita kan keliling juga dan lain sebagainya. Pulang ke Almanara kita ke Wisma, ngumpul di PMIK pada evaluasi sebentar. Ya udah akhirnya malam itu juga kita langsung kerjain datanya. Malam itu langsung dikerjain datanya dan kita telepon ustazah yang harus kita relakan. Kursinya kemarin kursinya nggak ada ya. Yeah. Kan itu yang kita tulis 67. Ternyata kursi di baris itu cuma 66. Akhirnya dengan berat hati aku telepon tuh ustazahnya kayak gitu. Oh, jangan gak dibolehin datang. Bukan dong, di telepon ustazahnya. Ustazah kasih tahu lah alasannya bla 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 bla. Ini kami dari panitia ada kesalahan input data dan lain sebagainya. Akhirnya ustazah nih kursinya nggak ada gitu. Ustazah kan nomor 67, kursinya cuma 66. Jadi kami mau mindahin ustazah ke barisan yang lain. Duduknya doang ustazah. Pemanggilan dan lain sebagainya sama kayak gitu. Awalnya ustazahnya nggak panik ya. Boleh nggak Ustaz, yang lain aja yang dipindah? Soalnya teman-teman saya di barisan itu semua. Aduh, gimana nih? Maaf Ustazah, ini kan barisan yang lain tuh udah ada nomor-nomornya, udah ada orang yang ngisi. Nah ini Ustazah nih nggak ada kursinya Ustazah gitu. Jadi mohon maaf banget, pindah ya Ustazah ya ke barisan yang udah disiapin sama panitia. Ya awal masih nggak mau, akhirnya kayak harus dikeluarkan nih untuk kalam-kalam manisnya gitu supaya Ustazahnya malah dulu ya gitu kan. Akhirnya dengan berat hati, dengan nada yang sangat kayak berat gitu nadanya, ustazahnya mengiyakan dan aku tidak berhenti untuk mengatakan terima kasih ustazah. Karena kan ini dia kesalahan panitia acara sih gitu ya. Kesalahan acara gitu. Jadi kali ini kami akan menceritakan sedikit banyaknya tentang kehektikan di satu hari sebelum hari H. Jadi di saat ini itu mau tausiah nih. Kita ada tiba-tiba agenda tambahan. Karena apa? Ya karena itu paper bag. Karena apa Jul? Berapa kali ya, habis itu jadi di satu hari sebelum hari H itu kita harus pencar sebenarnya. Jadi ada yang ke Almanara, ada yang ke Abah, KBRI juga, 4 berarti, sama ke tempat paperback juga. Akhirnya gimana solusi kita? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta petunjuk dan kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitulah. Tapi alhamdulillahnya kita semua sampai saat ini masih waras. Alhamdulillah. Kita berhasil menghandle semuanya 4-4-nya. Bagaimana caranya? Kakek Gusin dan Jutsu. Kalau Karoma nggak boleh diceritakan memang. Pakai Gusin nggak sih? Pakai Gusin dan Naruto. Ternyata beliau wali min auliya. Ya kurang lebih seperti itu aja. Jadi kita mesen paperback itu 1.500-an. Yang ada kita baru tahu H-2 lah, jam 12 tapi itu ada 752. Kok bisa? Itu kan setengahnya ya. Yeah. Akhirnya dipencar lah itu. Jadi
dari pagi sampai jam 1-an gitu kita nge-handle semua foto booth segala macem yang bisa dibawa ke Almanara. Habis itu kita baru nyebar, soalnya hari itu juga ada 11 plakat wisudawan yang masih bomba, masih dibenerin. Jadi kita wah gimana nih, karena tentunya kita keren ya, keren Tapi banget ini ya. plakat bukan pendataan nih. Enggak, Asalnya sebenarnya. Sebenarnya iya. Cara bomba, bukan seru banget. Cuma yang sini nih. Tahan. Nih, dicelok terus di pendataan. Jadi itu ada 11 plakat dan kita harus mencari lagi setengah dari kopernik. Wah itu ada panik. Oh iya malam itu dibahas juga bener. Wah ini kalau nggak ada kopernik gimana ya? Atau kita ganti kresek sampah aja kali ya? Iya kan? Banyak banget ya. Akhirnya Kresek sambal aja, kresek sambal. kita dengan ilmu mujamalah kita dengan orang mesin ketemulah akar masalahnya dan Akhirnya terselesaikan. Alhamdulillah. Berkat karomanya. Jangan, itu harus ditahan. Jangan disebutin. Udah sih itu aja. Sudah sensor ya sih? Sensor. Oke, lanjut sekarang. Dokum kasih ya. Dokum ya gimana Dokum? Dokum gimana Dokum? Hamin satu. Nanti cerita setelah hari H. Apa satu dari? Ya, cerita hari H aja hari H. Hari H. Hari H. Oke, hari H. Jadi kita nyewa kamera di 2 tempat. Tempat A sama tempat B. Gokil. Enggak disensor. Ini istimewa kita. Tempat A sama tempat B. Di tempat A sewa ini, tempat B sewa ini. Awalnya tempat A ini untuk anak foto, tempat B anak video. Tapi sebelumnya itu satu anak video gabung kameranya ke anak foto satu, dan itu akhirnya terlupakan cuy. Di hari H pas pembagian kamera dan lensanya ada, kameranya nggak ada. Satu kamera nggak ada, kamera nggak ada. Panik lah, nggak bisa langsung sewa di situ juga. Itu udah di backstage, bagi di backstage nggak ada satu kamera. Loh, kameranya mana At katanya? Kameranya mana katanya? Ini ada lensanya aja. Aduh, lupa lagi satunya. Alhamdulillahnya orangnya itu dia tuh orangnya. Ini boleh dibalikin kamera ini? Kameranya tolong dibalikin. Dadah dulu. Lihat yang kamera satunya aja. Akhirnya alhamdulillahnya dia bawa kamera dia. Tapi baterainya cuma 16%. Aduh, gimana? Tapi alhamdulillah juga dia bawa dua baterai. Oh iya. Nah, jadilah pakai kamera itu kan. Jadi superhero. Bisa dong. dipakai tapi. Bisa, alhamdulillahnya bisa. Nah, akhirnya apa? Dia menuntut kamera dia dipakai untuk sekarang. Siap. Oke. Kameranya keren nih. Wah, sini. Iya, Asli. Udah sih, itu di hari H. Udah cukup lah, nggak usah panjang-panjang. Udah, Dokum nggak asik, skip lanjut konsum. Anggota durhaka. Kalau konsum punya 3 kehappy-kan. Habis 1 dan hari H. Iya tuh, sama. Satunya aja. Dua, tiga. Satu dua dong. Hari H-nya ada 2. Kayaknya harus detail terus. Oke. Pertama Hamin 1. Itu yang paling dari tahun ke tahun, karena kita ini ada boykot gitu lah. Paling sulit mencari air yang tidak boykot. Adalah satu rekomendasi dari Bang Zaim, airnya merek itulah misalkan. Oke lah, cari di mana lah, nemu pabriknya. Adalah kita langsung survei ke pabrik. Udah survei ke pabrik segala macam, ternyata itu produksinya dari tentara. Militer. Militer buat air. Ketika masuk diinterogasi 2 jam. Mau buat acara apa? Beli air doang diinterogasi. Saya mau pesen 150 karton gitu. Banyak banget buat acara apa? Mau jelasin banget tuh. Gimana acaranya? Terus akhirnya ditanya yang jadi beliau itu kayak percaya juga ketika ditanya di tempatnya di mana, di Almanara, Masih Tontowi itu kan satu produksi lah sama beliau sama tentara gitu ya. Oh ya udah, mungkin acaranya memang terpercaya. Akhirnya udah tuh tinggal bayar barulah besoknya diambil.
Terus ketika hari H, termasuk H-1 juga ini hektik yang kedua adalah kentang Mustafa. Kita mesen Apa itu? Kita mesen ke tender kentang Mustafa, karena kan itu di luar dari catering tender makanan lauk inti. Nah itu kencengin lagi, oke baik. Terus akhirnya kita pesen kentang Mustafa di tender. Dia ini ngerjainnya agak keteter, dikerjain lah malam. Kita Selasa wisuda, malam Selasanya belum selesai, dan itu harus dibungkus 1.800 pieces. Gokil. Hasil udahlah, udah jadinya seberapa dibawa aja ke Almanara biar kita bungkus. Alhasil kita bungkus lah di Almanara 1.000 pieces kita 20 orang. Kedengaran apa? Kedengaran apa? Emang apa ya? Aku sama Bizul kayaknya udah saling merasakan gitulah kayak. Jadi nggak ada rasanya kayaknya H-1 sama hari H tuh nggak ada bedanya. Karena udah nyambung seharian itu gitu nah. Karena emang apa ya? Aku tuh malam hari H. Berarti udah hari H gitu kan kalau dini hari kan. Jadi kayak ini ada 4 deadline nih yang harus diselesaikan gitu kan. Aku sampai kayak teman-teman ada yang kosong nggak bisa bantu berisan nggak gitu. Dan aku tahu anggota tuh pada sibuk semua gitu kan. Kayak ya Allah. Udah tahu ngapain nanya? Iya. Ada yang kosong juga. Iya. Sampai kayak aku bingung nih. Apalagi pas ngedesain satu-satu runtuh gitu kan. Lemes tidur. Aku bingung. Ini aku nggak bisa tidur gini. Pas banget pas aku udah nggak sanggup lagi. Waktu itu bisa ketiduran bentar gitu. Ayo tidur bangun. Tolong Bizul nggak sanggup lagi. Itu pinggang udah sakit banget tau. depan laptop gitu kan. Akhirnya nyambung deh ke hari H. Itu udah hari H sebenarnya Zul. Hari H Zul. Dari operatornya gitu kan. Picul ngepres. Rastun deh. Ini mati ngangguk-ngangguk. Jadi di tahun ini tuh sebenarnya ada banyak hal-hal baru dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Di mana tahun ini tuh kayak kata sambutan itu kita ada sambutan dari orang-orang yang di Indonesia gitu. Yang sambutan itu dikirim dalam bentuk video gitu. Jadi di H-1 sebelum acara itu ketika kumpul sama Opang gitu ya, ketika membahas rundown itu yang kita bahas malam itu, yang fix malam itu adalah video yang ditampilkan itu berjumlah 2 video gitu. Dan itu kita bahkan ngumpulin sampai jam 12 ya Pak ya, sampai kita akhirnya nggak punya waktu yang cukup sebenarnya untuk istirahat gitu, untuk membahas rundown tersebut gitu ya. Dan kita waktu malam itu berpikir alhamdulillah udah selesai. Dan besok ini bisa istirahat sebentar, atau kalau dari desain ngejar beberapa konten yang masih belum selesai juga, yang itu juga terhitung baru juga sebenarnya tahun ini. Nah akhirnya ketika aku balik pulang ke rumah, ya ke rumah Obed ketika itu sama Tori, kita ngejar deadline tersebut itu tadi yang memang yang belum kita selesaikan gitu ya. Akhirnya kita coba selesaiin itu, dan di situ kita udah nggak kepikiran buat tidur lagi gitu ya. Tapi ternyata kita tidurnya shift-shiftan. Eliter. Pertama Torik ngedesain, terus tiba-tiba aku bareng Pahe bareng Obed tiba-tiba tertidur gitu ya. Terus pas Torik udah nggak sanggup lagi, dia bangunin kita. Bangunin. Terus Torik tidur. Dia yang tidur. Terus kita bangun langsung kita bangun tidur, bukan bangun tidur lagi. Bangun tidur, aku langsung ekspor gitu ya. Kita langsung ekspor konten-konten yang belum selesai, yang harus diupload hari itu, yang juga buat persiapan di hari H gitu. Kamu tidur di atas laptop kan? Di atas laptop. Di atas laptop. Gila. Real ya, real pengorbanan. Ya, alhamdulillah ya. Tidur yang sebentar tuh kayak kerasa nikmat banget gitu. Oh iya, benar. Kayak walaupun sebentar kayak gue udah tidur. Dan akhirnya itu juga jadi energi yang cukup lah buat harian itu, walaupun tidurnya cuma sebentar gitu. Insya Yuduku Mas Kut. H-1 hektiknya di publikasi, kita bersinggungan sama desain. Karena lagi-lagi di H-1 itu kita banyak sekali yang harus diupload di tanggal 18. Itu hampir berapa? Hampir berantem nggak? Hampir berapa? 7 ada nggak sih? 7 postingan. Pokoknya yang harus diupload di feed. Dan itu kita benar-benar ngebagi waktunya gitu. 7 postingan itu gimana nih bisa di-post, dan keadaan kita lagi gladi gitu kan. Keadaan lagi gladi.
terus desain belum datang. Maksudnya desainnya belum ada. Terus udah wah ini udah buyar kata aku mah redup. Jadi udah desain pun kita kerja sama desain. Selama desain itu menyanggupi jam segini udah nggak apa-apa, kita post aja, nggak usah GPS gitu kan, tapi tetap di post gitu. Alhamdulillah yang mungkin yang We Are Ready juga telat kan, harusnya malam tanggal 18 malam, tapi akhirnya subuh gitu kan, subuh tanggal 19, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah keren lah. Itu desainernya nggak tidur. Nah itu, aku juga sangat memahami anak desain. Untung aja nggak berantem ya. Ya, enggak, kita selalu sohib ya. Biasanya Najib pakai kekerasan sih. Ya, terus hektiknya lagi adalah anak publikasi itu H-1 masih belum settle gitu loh. Jadi waktu kita ini nyambung nih ke hari H-nya. Jadi kita waktu hari H tuh kayak masih reward. Gimana? Ini udah ini, streaming gimana? Udah siap kan? Terus yang live report juga gimana? Yang berita acara yang G itu kan dia harus nyiapin teks ya, harus nyiapin teks dulu dari awal gitu. Terus juga aku sendiri sebagai POR itu aku megang tugas gitu di hari H, harus live report. Jadi aku harus, karena aku pakai yang lensa zoom itu, jadi udah aku rakit segala macem. Tapi dengan segala kehektikannya alhamdulillah tetap aman. Oke, lanjut pendataan. Gimana nih H-1 hektik gak? Enggak kan? Kita H-1 kayak hektik yang biasa, nggak banyak plot twist. Saya kan yang seru banget ada plot twist kan. Nah kalau H-1 capek ngebongkar plakat apa segala macam. Cuman paling kesel kali ya. Kalau kesel nggak kesel juga sih, maksudnya kayak agak gimana gitu, karena sama siapa, sama Najib? Enggak. Kayaknya nggak bisa cerita sini, nggak jadi deh. H-1 aman. Hari H. Nah, hari H baru. Nah, hari H plot twist paling awal itu adalah baru nyampe nih pendataan pen, ayo foto dulu biar before after, baru foto cek terus tiba-tiba ayo langsung ke lobby ini enggak kayak stop gitu lanjut oke. Ya ayo langsung ditunggu di lobi utama ya, resepsionis langsung disiapin soalnya itu udah rame di depan. Buset. Nah waktu itu pemikirnya pertama kayak udah mulai pada berdatangan, nggak tahu kalau ternyata udah jadi lautan manusia di depan. Begitu lagi ngangkat nih kan, kita ngangkat dari lobi utama meja sama kursi. Begitu ngangkat meja tuh keluar dari pintu lobi utama, begitu lihat ke bawah, apaan tuh? Benar. Sebanyak itu. Nah begitu dibuka itu kan aku udah tenang. Itu aku udah feeling tuh kayaknya sebelum berangkat udah feeling ini makanya nggak bakal sempat briefing yang bareng semua anak pendataan. Jadi aku udah emang briefing dari awal dari sebelum berangkat waktu masih di Wisma. Nah gitu, begitu ini langsung tenang, briefing dulu anak-anaknya, ada yang nyiapin sama yang nge-handle data, briefing, udah aman. Nah udah berjalan masih rame banget tuh, bener-bener rame, antriannya terkontrol, cuman dia emang sepanjang itu. Habis itu udah mulai dapat tekanan dari anak acara, dari FCSC, kalau bisa dipercepat. Ya, gimana ya kalau dipercepat mah ntar kelolosan yang belum daftar kan nggak tahu juga kan. Tapi ada yang lolos nggak, Kak? Santai, pelan-pelan, nggak ada. Harusnya nggak ada ya. Sebenarnya ada. Ada yang kelolosan, tapi bukan di awal. Ketika resepsionis sudah ditutup. Nah, itu sebenarnya aku udah nitipin, cuman ternyata dari pihak depannya, wah nggak usah sebut lah ya, siapa yang di depan ya? Iya, tahu lah ya. GTA lah ya. Di depan itu nggak ada konfirmasi kalau ternyata ada tamu, dan yang ngurusin di dalam pun juga nggak konfirmasi. Jadi ada yang kelolosan lah. Kayak cuman 1-2 gitu. Ngomong-ngomong hari H ya, kayaknya yang pertama datang, maksudnya kita kan datangnya telat ya. Yang pertama dokum. Validasi, minta validasi. Selain dokum yang terus. Kita semua kan pada telat datang tuh. Akhirnya kayak yang awalnya kita mesti membriefing anak-anak kita dulu, nggak bisa gitu. Soalnya aku pribadi langsung nge-settle nyambung dan sebagainya. Teman-teman juga langsung kayak gitu kan. Sebentar, perkap sempat. Kita briefing, ada masalah apapun senyum.
Soalnya di hari H itu kayaknya acara dari awal sampai akhir tuh hektiknya nggak habis-habis. Ada satu hal yang aku notice banget, kloter sholat. Kloter sholat ada satu barisan yang kayaknya hampir mengkodok. Oh, hampir mengkodok. Hampir kodok. Barisanku. Barisan SC namanya. Barisan SC. Aku ceritain sedikit gitu biar kalian tahu. Jadi sungkem dulu nggak? Ustaz yang barisannya merasa hampir mengkodok sholat gitu ya. Ya kami mohon maaf ya, itu karena telat mulai acara dan kita tidak expect bakalan telat sholatnya itu. Jadi di kloter sholatnya kan dulu udah hektik banget ya, orang udah foto udah di samping situ kan, terus orang yang PJ barisan udah narik nih buat keluar sholat gitu kan. Nah kan itu dari yang bahannya dari bawah ditarik, yang bahannya dari atas ditarik keluar, pokoknya kayak alurnya itu benar-benar hektik banget. Yang di depan rame pentakriman, di atas kefotoan pelakat, terus PJ barisan ngeluarin buat kloter sholat, wah pusing banget aduh. Sampai kita kayak ngeliat waktu tuh kayak nggak sempat gitu. Sampai akhirnya aku sadar enggak kalau lagi bentar 30 menit lagi tuh asar. Asar 30 menit lagi. Terus wisudawannya tuh ngomel-ngomel kan. Ustaz, ini kami belum asar, kami belum zuhur nih. Asarnya tinggal 30 menit gitu. Ayolah cepet, kapan kami sholat? Wisudawannya belum kelar ngomel-ngomel, yang wisudawati nih kan dia udah ditakrim. Soalnya para mutafawwid nih. Dia udah ditakrim ngomel juga. Ustaz, ini kami udah ditakrim nih, kami juga belum sholat nih, gimana nih bla 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 ya. Di sana dimarahin, di sini dimarahin gitu ya. Makin kayak pusing. Aku ingat tenang, tetap waras gimana tindakannya. Ada yang instruksiin lah itu. PJ barisan, tarik semua yang belum sholat, keluarin semuanya. Terus yang Mbak Penta di lobi utama tuh aku bilang, Mbak Penta ini semua yang mau masuk tahan dulu. Ini semua mau keluar dulu nih yang belum sholat gitu. Pokoknya di luar aku tahan, di dalam aku keluarin semua. Itu kayak bener-bener kayak sial nih gitu ya. Molor 1 jam bener-bener kayak berpengaruh banget untuk konsep dan lain sebagainya. Jadi buat tahun depan jangan nunggu rektor deh gitu. Kalau memang Dubes sudah datang mulai gitu. Jadi banyak banget ya ceritanya, warna-warni pas hari Qoblah hari H sama pasca hari H. Kayak sekarang kita langsung aja ya. Langsung aja. Pesan dan kesan. Kami dari divisi desain ya, pesan dan pesannya. Aku pesan, dia pesan. Pesan aku dulu berharap pas masih ngumpul awal-awal sama anak desain, aku bilang jadikanlah panitia ini adalah panitia yang paling lelah, tapi lelahnya yang paling kita syukuri. Dan aku merasa aku berhasil. Yang awalnya jadi harapan itu udah diwujudkan gitu. Emang lelahnya emang gila parah, ya kan teman-teman? Parah banget. Badan, waktu, pikiran, semuanya. Uang juga kan? Iya. Buat kalian yang mikir kita dapat uang. Pegang. Kita habis uang. Ada yang bilang 2.000 lewat. Ya, jadi aku mikir kalau Bizul udah ngeluarin uang nih, jangan Zul. Uang kita kita mau makan apa nih? Iya, Bizul. Tapi alhamdulillah itu berhasil diwujudkan menjadi panitia yang paling lelah, tapi lelahnya paling kami syukuri. Semoga lelahnya terganti jadi lillah. Pesan. Pesannya Zul. Ya, pesannya buat yang uang tadi. Enggak. Pesannya buat siapapun yang tahun depan jadi koor ya. Gitu ya. Desain khususnya bangun komunikasi yang baik dengan setiap koor. Beju. Padahal pengen bilang gitu, udah dikasih Beju kayak orang. Jangan sampai ada miskomunikasi, khususnya dengan perkap. Kita tuh harus bestie. Harus bestie. Biar kita nggak dimarahin Ucil. Berarti yang sama marah-marah Ucil. Yang misu. Sama ayah, sama siapapun lah. Sama kita targetkan yang seperti biasanya untuk menyelesaikan semua desain Hamin sebulan gitu. Gila lu. Ya, harusnya biar nggak panik ya, biar nggak panik. Jangan kita yang sampai Hamin 1. Nanti nggak ada cerita Hamin 7, Hamin 3, Hamin 4. Iya. Udah berbeda. Berarti gini, kalau kan pengen punya cerita, sisain. Tapi kalau kalian pengen nggak boleh. Aplikasi marah dia. Kalau pengen tenang-tenang, berarti jangan disisain ya. Iya. Lanjut Kak Asril.
Oh aku. Ya lanjut aja sampai. Aku kesannya apa namanya? Pesan-pesan. Penelitian ini karena aku tuh gak baki. Kok hening ya? Mau berusaha untuk melayani para LC lah, supaya ketika nanti kita LC ini dilayani dengan baik juga. Terus pesannya untuk kedepannya jangan pernah meremehkan komunikasi sekecil apapun, perhatikan detail-detailnya. Tahun depan kayaknya masih insya Allah masih bisa jadi Info ya, ketua tahun depan siapa? Siapa tahu ketua ya ntar. Nggak megang duit banyak. Pesannya gak usah. Kesannya tadi udah. Pesannya udah tadi. Udah. Oh iya udah. Oke. Ya sorry. Itu penting. Itu penting. Oke lanjut sampingnya. Sampingnya mana? Ucil aja Ucil. Orang lihat. Ini ada persona. Pokoknya aku terakhir. Beneran di skip nih gua nih. Enggak. Oh ya udah Ucil. Beneran di skip. Jadi kesan alhamdulillah walaupun perkap nih capek banget ya, gue berani ngomong perkap nih paling padat gitu ya, gue berani ngomong kayak gitu, gak ada yang bantah kan. Dan capek itu nggak bakal terasa kalau anggotanya asik-asik, dan alhamdulillah anggotanya asik-asik parah. Mantap ya. Anggotanya gila, nggak bisa ngatur nafsu makan, nafsu usaha, nggak barat, nggak bisa ngatur mulut, apalagi baratnya, bener-bener. Kita banget kita banyak istighfar ya, banget ya. Allah, ada aja kalam-kalam yang nggak sepantasnya diucapkan oleh Azhari gitu ya. Azhari. Tapi overall ya anggota seru sehingga capeknya nggak terasa. Oke, biasanya kalau anggotanya gila berarti kornya Kornya paling marah. Tambah gila. Kayaknya abis ini gue mau muji perkat nanti. Pesan. Pesan Yang punya saya. karomah. Yang punya karomah. Pesan saya untuk semuanya. Maju semua yang lawan perkap. Tidak ada. Saya malas. Kalau online nih ngetik nih selesai acara, oh kalian berpesan. Lihat SW saya. Udah duduk dong coy. Gak ada, udah gak ada kata-kata romantis, gak ada kata-kata menyentuh. Intinya apa? Paham. Banyak banget lah pengalaman yang bisa diambil ya, terutama berhadapan dengan wisudawan-wisudawati gitu, megang hotline ya, terus habis itu juga dari pendaftaran digeruduk lah apalah ya, terus habis itu benar sih, aneh ngambil dua kesan dari beliau-beliau ini ya. Aneh juga udah selalu nyampein ke teman-teman pendataan, walaupun banyak banget serba-serbinya, tapi kita harus tetap menganggap kita itu ketika ikut panitia wisuda itu harus menanamkan dalam diri kita itu bahwa kegiatan ini itu adalah untuk memberikan momen terbaik untuk kakak-kakak kita, senior-senior kita yang sudah lulus kayak gitu. Nah, dan itu semua nggak akan terjadi apabila masing-masing dari kita itu ini nggak asik. Iya. Dan ini kan rangkuman dari dua beliau ini. Ya, rangkuman dari dua beliau ini. Nah, kalau pesan kayak sehat-sehat lah buat koor-koor tahun depan. Sehat-sehat lah. Kenapa nih tanda-tanda kan menjadi Kok begitu? Kok kesimpulan gitu? Oke, kita lihat tahun depan ya gimana. Lanjut depannya Jip. Ayo. Selama di publikasi aku seneng banget guys. Aduh takut nangis. Pakai peci. Orang nangis emang harus pakai peci. Ya seneng banget karena orang-orangnya hebat. Dari mulai anak berita acara, orang yang nge-handle di Instagram, di TikTok, kemudian di saluran yang bikin caption,
Pokoknya semuanya yang PJ Live Streaming, pokoknya keren-keren, kalian keren-keren. Pokoknya apa namanya, untuk pesannya untuk pesannya ini untuk semuanya, panitia wisuda baik yang tahun ini atau tahun depan, pesannya adalah kalau Bang Zaim bisa di wisuda 8 tahun, kita bisa di wisuda 10 tahun. Mau 10 tahun? Gimana? S1, S2 itu. Udah itu aja pesannya. Ini agak dok. Sehat-sehat. Ini akan sangat disayangkan sekali. Ya kayak kata Torik tadi, ketika kerjaan kita yang banyak ini tidak mendapat apa-apa gitu. Maksudnya ketika itu diniatkan dengan niat-niat yang baik, maka itu juga bisa langsung mendapatkan pahala juga bagi kita sendiri. Maka akan sangat disayangkan ketika kita kerja dan apa ya, ya udah kerja aja, nggak ada niat untuk ngebantu, nggak ada niat maksudnya untuk apa ya, kayak yang ikhlas gitu lah. Lillah. Itu sih, itu bakal sayang banget. Itu kesannya nanti. Yang paling jangan lama-lama lu, jangan acara. Oke, jujur ini kepanitiaan yang sangat berkesan bagi setiap kita yang sudah masuk di dalam keluarga ini, pasti sangat berkesan. Jadi ahlan yang belum masuk ke bagian panitiaan wisuda ini ya kita, soalnya sangat-sangat berkesan ya gitu. Karena kenapa berkesan? Karena kita itu apa ya, khidmah kepada para wisudawan-wisudawati, duta-duta Azhar gitu, kepada para masyayikh, kepada masisir secara umum, semua elemen itu ada di kepanitiaan wisuda ini gitu. Jadi itu yang membuat benar-benar berkesan. Dan lebih-lebih lagi, setiap divisi itu punya ikatan yang kuat banget. Jadi aku yakin nih, setiap divisi itu ikatan kekeluargaannya itu kuat banget. Sampai sekarang pasti belum pada move on kan? Karena kalau boleh jujur, aku sampai detik ini belum bisa move on dengan kegiatan-kegiatan yang ada di wisuda. Aku masih kerja. Aku masih terngiang-ngiang bagaimana kita sering kumpul, bagaimana kita sering bercerita, berbagi kisah, berkeluh kesah gitu kan. Nganggur jadi kayak sekarang? Iya, karena nganggur kayak aku benar-benar berkesan banget di wisuda ini kayak buat kalian yang mau lama-lama di Mesir kayak gitu dan sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga wisuda, please setiap tahun luangkan waktu di wisuda. Mau prioritas apapun, luangkan waktu di wisuda. Satu kepanitiaan aja gitu. Kemudian buat pesan teruntuk SC acara ya, Bang Fajri dan Eki, terima kasih sudah mau bersabar dengan koor acara gitu. Terima kasih sudah membentuk mental kami sekuat sekarang. Jadi semua masalah saat ini kami hadapi insya Allah tidak akan lembek seperti di awal gitu. Terima kasih didikannya, terima kasih omelannya. Jadi aku benar-benar nggak bisa balas apapun, intinya terima kasih. Kemudian teruntuk anak-anak acara, terima kasih sudah mau berjuang sampai akhir. Semoga akhir dari kepanitiaan ini bukan menjadi akhir dari ikatan keluarga kita. Insya Allah setelah ini bakal banyak kisah-kisah yang bakalan kita ukir lagi. Intinya terima kasih untuk semuanya, dan buat siapapun yang bakalan jadi koor acara tahun depan, siapkan mental dari sekarang, jaga kewarasan karena diserang dari berbagai arah itu butuh kesabaran dan ketenangan. Oke? Terima kasih. Aku juga mau ngucapin terima kasih kepada semua koor yang telah telah meluangkan waktunya buat hadir di sini. Terima kasih juga telah membina kami selama 3 bulan, telah sabar dalam semua pengelolaan. Semua pengelolaan tim panitia, semuanya kesabarannya. Ini pasti banyak banget kan cerita kita yang udah dilaluin, sepak terjalnya masing-masing, setiap divisi punya kan warna-warninya, hitam putihnya ya. Itu bisa disimpan sendiri meskipun gak bisa diceritain semuanya di sini, banyak tetot-tetotnya kan dari tadi. Tapi aku harap semuanya ya berkesan dan gak ada yang ngelupain abis acara ini ya Kak. Makasih. Makasih juga buat ya judukum semuanya, maskur lah. Itu saat pakai dress yang kemarin itu masih kerja tandanya. Iya. Ini sudah. Pakai dress kali itu tadi masih kerja tuh. Selama video ini masih di shoot berarti kita masih kerja. Terima kasih juga telah mengorbankan banyak hal ya Kak. Semua kakak-kakak koor, SC juga terima kasih semuanya. Dan aku mau ngucapin semuanya selamat istirahat kecuali Kak Saat dan semua dokumentasi. Oke, mungkin kita cukupkan sampai sini. Ngopi enggak sih, bincang santai kita pada malam hari ini. Makasih semuanya. Dadah.
your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game.